Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Dikrania dengan NIM 244014867. Hari ini saya akan membahas mengenai bab 4, yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Pengertian kedudukan bahasa. Kedudukan bahasa adalah fungsi dan peran suatu bahasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap bahasa memiliki kedudukan yang berbeda tergantung pada penggunaannya dalam masyarakat. Secara umum, bahasa dapat berperan sebagai bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa daerah, atau bahasa asing. Kedudukan bahasa juga menentukan bagaimana bahasa tersebut digunakan dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, pendidikan, komunikasi, dan hukum. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kedudukan ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai simbol kebanggaan nasional yang mencerminkan identitas bangsa dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Seluruh masyarakat dari berbagai suku dan daerah dapat berkomunikasi dengan bahasa yang sama sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, bahasa nasional juga menjadi alat ekspresi budaya dan ilmu pengetahuan serta memperkuat rasa cinta terhadap tanah air. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa resmi yang ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 36. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi pemerintahan, komunikasi antar lembaga negara, serta dalam pembuatan dokumen resmi seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pengantar utama dalam dunia pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta digunakan dalam dunia hukum dan komunikasi resmi lainnya. Kedudukan ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia berperan penting dalam sistem pemerintahan dan pendidikan nasional. Kedudukan bahasa Indonesia di era globalisasi. Di era globalisasi, bahasa Indonesia harus tetap dijaga dan dilestarikan di tengah pengaruh bahasa asing. Bahasa ini juga berperan sebagai sarana diplomasi dan komunikasi internasional. Namun di sisi lain, bahasa ini menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi dan budaya asing. Oleh karena itu, bahasa Indonesia perlu terus dikembangkan agar bisa digunakan dalam ilmu pengetahuan serta teknologi global. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.